Orang-orang minta tuh geber di jalanan, rambutnya, matanya kadang-kadang dibuta-butain, kadang kagak buta, kaki dipincang-pincangi, kadang-kadang kagak pincang kakinya. Ya itu Pak, saat ini dibaca. Ya Allah, sepi-sepinya orang ngemis itu saya pernah dengar percakapannya, pernah cerita di sini. Hadis yang ke mana? Ke-7 atau hadis ke-258. Wa an Usamah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Usamah radhiyallahu an, ya. Ini Usamah ini apa namanya, bin Zaid, ya. Beliau adalah Ubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cintanya Rasulullah sallallahu. Ini yang apa namanya, salah satu orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kumtu, aku berdiri, kata kanjeng Nabi, ala babil jannati, di depan pintu surga, ya. Ini waktu Isra dan Mi'raj, Pak, ya. Waktu Isra dan Mi'raj, kanjeng Nabi berdiri di depan pintu surga, ya kan? Fa idza amatu man dakhalaha al-masakinu, maka ketika pada umumnya orang yang masuk ke dalam surga itu orang-orang miskin, kata kanjeng Nabi, ya. Ini kebanyakan memang orang miskin yang masuk. Di sini ada penjelasan ayat du'afa, maksudnya orang-orang yang lemah, orang-orang yang kalahan, orang yang buat kalah-kalahan, Pak. Sampean tuh kalau buat orang kalah-kalahan udah ngalah baik. Nanti makanya kan ada kata-kata gini, Pak, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sehingga tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Udah rendah banget, rendah, tawadhu. Kalau orang tawadhu, Allah angkat derajatnya. Orang sombong disungsepin orang. Ya toh, du'afa wal mustad'afin, orang-orang yang apa namanya, amrih, membuat dirinya apa namanya itu lemah, ya, fit dunya, di dunia, as-sabirin, yang sabar, ala dharra'i, di saat dia lagi susah, sabar, wasyakirin, dan orang-orang yang bersyukur, ala sarra'i, di saat dia lagi senang, dapat rezeki bersyukur, dapat musibah bersabar, dapat penyakit bersabar, dapat uang syukur. Itu, Pak. Dan syukur di sini sedikit disyukurin, Pak. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang sedikit, yakin dia nggak akan pernah bisa bersyukur kalau dia dikasih nikmat yang banyak. Kadang-kadang orang kalau masih miskin kan ngomongnya begini, Pak, tar kalau saya kaya saya akan rajin sedekah, pret, itu baik. Miskin aja kagak, nanti apa namanya, nanti ajalah kalau rezeki saya kalau udah banyakan saya akan begini. Itu mah omongan doang, ya toh. Biasanya orang kalau emang dari kecilnya kayak gini ceritanya, Mbah, aduh, saya itu senengannya baca dengerin
baca artikel atau YouTube yang ada apa namanya Pak? Ada yang buat kita ibroh, pelajaran bagi saya pribadi. Namanya itu saya lupa. Karena saya lupa bacanya udah lama. Itu dia tinggal di Jogja kalau nggak salah. Itu kisah nyata yang dia itu buta, orang nggak melihat. Dia buta benar-benar, dia udah, tapi jualan tempe. Jualan tempe ini kisah nyata Pak. Jadi setiap hari itu dianterin sama cucunya gitu, cucunya kalau udah habis, dan cepet habis. Mbah siapa sih namanya ini? Jadi setiap berangkat itu cepet habis Pak. Dan ini kesaksian cucunya. Dan yang diceritakan ini, yang menceritakan orang lain. Jadi aneh. Pokoknya taruhlah Mbah siapa orang baik, Mbah Solehah gitulah ya. Mbah siapa? Mbah Jum ya? Oh Mbah Jum, bener-bener. Ini nggak salah kan? Jangan sampai huak loh, jangan sampai huak nih. Saya nggak mau. Ya Mbah Jum dah. Saya langsung tersentuh juga, ya Allah. Mbah Jum itu jadi lebihnya itu diberikan ke masjid. Dia itu cuma ngambil 40.000 doang. Iya ceritanya begitu ya. Jadi setiap dia jualan tempe Pak, dia itu diambil 40.000, lebihnya itu adalah milik Allah katanya. Makanya dikasihkan ke masjid. Dia pasti mampir ke masjid. Siapa? Cucunya. Disuruh ngitung cucunya. Dapat berapa leh? Misalnya dapat 100.000. Maka yang 60.000 dimasukkan ke kotak amal. Gak mau lebih. Keadaan ini kesaksian cucunya. Pernah dapat 300.000, ya kan? Tapi Mbah tetap nggak mau, tetap ngambil 40.000 karena 40.000 itu lebih dari cukup katanya. Karena modal saya itu sekian, isanya udah dapat untung gitu loh. Dan ternyata memang bikinnya nggak banyak-banyak. Pokoknya ya kalau habis tempe itu habisnya dapatnya 40.000. Tapi Mbah Jum ini setiap pernah dapat 300.000 Pak, diambil 40.000 doang. 260.000 itu katanya milik Allah. Ketika ini si pengacara yang menceritakan ini nanya, kenapa sih Mas kok semuanya ini kan haknya Mbah, kenapa kok ditarikan di masjid? Katanya apa? Karena Mbah nggak mau mengambil, itu milik Allah. Subhanallah. Ini nih orang buta ya toh, tapi luar biasa hatinya, hati malaikat. Kadang-kadang orang bisa melek tapi hatinya aduh, boro-boro. Karena apa? Orang itu kan orang miskin. Mbah Jum orang nggak bisa melihat, yang ngasih itu ngambil sendiri tempenya, ngambil sendiri susuknya gitu. Tapi orang rata-rata ngasih lebih Pak. Harganya udah dikasih segitu, dikasih tulisan. Misalnya tempe harga 5.000 misalnya, ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 20.000, ada yang ngasih 50.000, sehingga lebih banyak daripada untungnya tadi. Itu bener Pak, sampai cerita deh Mbah Jum gitu. Ini bukan hoak ini mah. Ini nih Pak, manusia berhati malaikat. Yang dicari adalah kehidupan akhirat nanti. Tapi kebanyakan sekarang ini kan susah. Yang dicari kehidupan dunia, ya Allah. Apa bangganya? Kalau udah mati, kadang-kadang saya juga cerita orang yang dulunya tenar, kemudian bangkrut. Ini buat pelajaran juga Pak. Ya kan? Ya Allah. Makanya ini. Ternyata kata Kanjeng Nabi itu banyak sekali ketika aku lihat di surga kebanyakan orang-orang miskin, orang-orang duafa, orang-orang fakir itu
Ya Allah. Wa ashabul jaddi ini maknanya mana nih? Al-ghani, yakni orang-orang kaya. Orang-orang kaya mahbusuna, itu ditahan Pak, ditahan kagak masuk surga. Ghaira an ashaban nari qad amira bihim ila nar. Padahal itu penduduk ahli-ahli neraka itu sungguh diperintahkan pada mereka masuk ke dalam neraka. Udah masuk ke dalam neraka, ini orang ditahan, kagak masuk surga, kagak, ditahan. Orang-orang kaya. Masa ini ada komentarnya nih, wakila annahum mahbusuna latas biqahum al-fuqara bi khamsi mi'ati amin. Selisihnya Pak, orang miskin, orang fakir sama orang kaya masuk surganya itu selisihnya 500 tahun. Aduh, ngeri kali. Cepetan orang-orang miskin itu masuk surga. Orang udah enak-enakan di surga, orang kaya masih ditahan. Ditahan di sini adalah penjelasan karena mereka dihitung semua harta yang dia punya. Ngeri. HP ini tanyain, HP dari mana kamu dapatkan uang kamu beli HP itu? Kata orang kata petani, kalau yang petani, kalau kata pekerja nih, saya ini udah ngumpulin uang dari gajian tiap bulan segini. Oke, itu halal kan? Kamu pakai untuk apa itu HP-mu tiap hari? Ditanyain tiap hari, ditanyain satu HP, kalau 5 HP stres kita teh. Makanya itu baru HP, belum motor. Kamu dapatkan dari mana itu motor? Uangnya dari mana aja? Dari warisan. Warisan tuh bapakmu dari mana itu motor? Ngeri ya. Aduh, pusing. Sampai jaraknya Pak, selisihnya semua orang fakir miskin itu masuk surga, baru orang-orang kaya itu masuk surga. Jaraknya itu selang waktunya 500 tahun. Apalagi kayak, makanya Abdurrahman bin Auf itu ya Allah kaya raya. Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat yang menjamin hidupnya ummul mukminin, semua ummul mukminin. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat meninggalkan istri 9 yang masih hidup Pak. Beliau itu semua dikasih makan oleh Abdurrahman bin Auf. Semua pakaiannya dijamin oleh Abdurrahman bin Auf. Semuanya, kebutuhan apapun keinginannya dikasih dari Abdurrahman bin Auf. Kaya raya beliau. Kalau nyumbang yang namanya onta kagak tanggung-tanggung, 5.000 ekor onta, 20.000 dirham, itu kagak hitung-hitungan. Sampai kata Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah mendengar bahwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abdurrahman bin Auf masuk surga pelan-pelan dengan cara merangkak. Ditafsirkan bahwasanya saking banyaknya hartanya Abdurrahman bin Auf, saking kaya rayanya, sehingga masuk surganya belakangan di antara para sahabat yang lain. Padahal itu hartanya dipakai untuk kemaslahatan umat loh, dipakai untuk peperangan, ya kan, untuk fisabilillah, dipakai untuk ummul mukminin, dipakai ini segala macam. Utsman bin Affan kaya raya beliau, bahkan sekarang beliau masih punya rekening tertua di dunia, yaitu rekening Utsman bin Affan. Itu Pak, rekeningnya itu mengalir terus jariah. Dipakai bangun hotel Utsman bin Affan, dipakai bangun ini, semuanya itu untuk amal jariah. Itu Utsman bin Affan. Makamnya ada di Baqi. Sampai kalau umrah bareng sama saya unjukin makamnya. Iya,
tapi harus sama saya. Kagak nih, kagak, ya kan? Itu nanti Pak Rudi insya Allah sama saya unjukin nanti insya Allah. Bismillah. Ya gitu Pak. Jadi ya Allah 500 tahun deh boh, lama banget. Padahal sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ih, kagak mati lagi. Kalau mati mah nggak apa-apa. Makanya saya mendengar ketika orang, oh ya ini saya komentarin, sampean yang jadi MC nih, ya mana yang sering jadi MC nih? Pak Ali nih, ya kan Pak Ali, mana Pak Ali? Mana Pak Ali? Ada nggak tuh? Nggak ada ya Pak Ali. Atau yang jadi MC yang lain deh semuanya. Ini mengingatkan doang. Sampean tuh jangan kayak gini nih. Salawat serta salam semoga, tapi ini bukan Pak Ali, bukan, ini untuk MC semuanya. MC ini semua mengingatkan. Sebenarnya kelihatannya benar tapi salah, gitu. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat syafaatul utma dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata syafaatul utma ini salah. Saya membaca di dalam kitab Fathul Mu'in. Itu salah. Kenapa Pak? Syafaatul utma itu syafaat yang besar. Itu bukan syafaat yang dimaksud terus kita masuk surga, itu bukan. Tapi syafaatul utma di sini adalah syafaat yang agung, yang besar, yang bisa itu cuma Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan untuk menolong umatnya, bukan. Tetapi ini syafaatul utma ini juga dirasakan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik mendapatkan syafaatul utma. Duh, ini ngawur nih kalau ya nggak salah. Ini jangan diputus, makanya jangan diputus. Ini kalau diputus nanti rame lagi. Ini harus saya sampaikan, ya kan? Syafaatul utma itu begini Pak. Orang itu ketika dibangkitkan di alam kubur, berkumpul Nabi Adam sampai orang yang terakhir di alam dunia ini, terkumpul jadi satu. Matahari didekatkan cuma 1 mil, begitu panasnya, ribuan tahun itu dibiarkan, dicuekin sama Allah, istilahnya begitu. Semua orang datang ke Nabi Adam, kagak bisa Nabi Adam memberikan syafaat pertolongan. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai semua Nabi kagak bisa nolongin. Bahkan orang-orang kafir sampai ngomong begini, ya Allah, kalau begini caranya tolong cepat diadilin. Udahlah, kalau mau neraka baik, saya udah kagak kuat, begitu. Orang-orang ahli neraka ngomong begitu Pak. Udah kagak kuat ya Allah. Karena apa? Ada orang yang apa ini nih, apa namanya, keringatnya ada yang mata kakinya, ada yang dengkulnya, ada sebangkeannya nih, ada yang di lehernya sampai berenang di keringatnya. Masya Allah, orang pusing, dicuekin. Ya Allah. Nah, di saat itulah Kanjeng Nabi mengeluarkan syafaatul utma sehingga terjadi persidangan. Gitu ceritanya. Jadi itu dirasakan semua manusia, baik yang muslim maupun yang kafir. Dengan adanya Rasulullah sujud, itu syafaatul utma maksudnya. Syafaat yang agung, syafaat yang besar, yang hanya punya Kanjeng Nabi. Kalau nggak ada Kanjeng Nabi, mungkin orang akan dicuekin selama-lamanya. Sehingga dengan doanya Kanjeng Nabi sujud, berdoa, ya Allah semoga Engkau cepat memberikan peradilan kepada kami. Itu namanya syafaatul utma Pak. Ya kan, paham nih? Maka nanti yang jadi MC diganti itu. Ya kan, syafaatul utma itu dirasakan sama orang kafir juga. Yakni karena orang, ini saya baca benar Pak. Ya kan? Karena dengan adanya syafaatul utma itu
peradilan Allah mulai dijalankan. Kayak orang lagi ditahan, belum disidang, itu kan digebukin dulu, bobokin, diapain. Ya Allah, udah kalau begini masuk penjara aja kan begitu ujung-ujungnya. Udah gak kuat, udah Pak Polisi, kapan saya disidang? Ada lagunya juga itu kan, ada lagunya kan itu. Saking gak kuatnya, ditahan udah digebukin. Itu Pak ceritanya. Jadi syafaatul uzma itu begitu yang saya baca. Ya Allah, oh iya ternyata syafaat yang paling agung yaitu sehingga dirasakan semua makhluk, termasuk jin, yakni setan itu. Kalau enggak Allah cuekin, Allah nyuekin itu berapa ribu tahun gitu Pak, sampai stres orang itu. Coba bayangin, berdiri lagi, kagak ada yang duduk karena sempitnya. Maka disebut yaumul qiyamah, hari berdiri itu. Ya kan, orang semuanya berdiri, kagak ada yang duduk, apalagi ngudut kagak ada. Ngudut boro-boro, telanjang semua, kagak pakai kaos, kagak pakai sendal, kagak sunat. Itu kan ada hadisnya Pak. Bertahun, kalau setahun 2 tahun, ribuan tahun dicuekin sama Allah. Ih, ngeri. Sehingga kanjeng Nabi itu sujud itu syafaatul uzma bagi semua, sehingga Allah memberikan ketegasan. Nah akhirnya berjalan tuh Pak, berjalan apa? Yaumul hisab, yaumul mizan, ya kan? Ada nanti Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim itu jaraknya 1000 tahun perjalanan lurus, nanjak 1000 tahun, turun 1000 tahun, di bawahnya api neraka. Ngeri. Aduh, kalau cerita neraka mengeri ya. Daripada ngeri mau udah ngajinya. Ini mah udah 1 jam kita gak terasa. Oh ini belum selesai hadisnya. Wa qumtu ala babin nar, dan aku berdiri di depan pintu neraka. Fa idza ammatu mandah olah an-nisa. Ternyata kebanyakan orang yang masuk ke dalam neraka itu perempuan. Masya Allah. Mutafakun alaih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perempuan ya, ngeri ya, ngeri perempuan. Nah ternyata ini kalau saya terjemahkan perempuan banyak lagi Bang. Banyak. Intinya begini, kenapa perempuan? Karena jarang sekali perempuan itu bisa bersyukur atas pemberian dari suaminya, gitu doang. Padahal kalau dia bersyukur atas pemberian suaminya yang sedikit maupun banyak, mau banyak mau dikit, dia bisa berterima kasih atas pemberian suaminya. Surga itu tempatnya perempuan, ya kan? Paham nih? Ini saya kira sampai di sini ngajinya, kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.